Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Sebelum lanjut ke video ini, tonton dulu part sebelumnya ya. Penarikan dana oleh nasabah masih terus terjadi, bahkan di Bank Sentral Asia atau BCA, yang saat itu dianggap sebagai parameter perbankan di Indonesia. Lalu bank-bank lain, ada bank yang ditutup, ada juga yang merger, banyak kredit macet, ada bank yang saldonya aja negatif, dan mereka minta bantuan nih ke Bank Indonesia. Sampai akhirnya, BI dan pemerintah sepakat berbagi beban dengan memberikan bantuan likuiditas Bank Indonesia sebesar 144,53 triliun kepada 48 bank. Ini disebut burden sharing. Dana ini bersifat pinjaman loh ya, dan harus dikembalikan lah pastinya. Dan saat itu lahirlah BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, yang berfungsi untuk menyehatkan industri perbankan. Saat itu, BI juga menerbitkan blanket guarantee, yakni semua kredit ditanggung oleh pemerintah, baik dalam rupiah maupun dalam dolar AS. Lah, lu yang ngutang, kita yang nanggung. Kemudian pada tahun 2000, BPK menemukan ada penyelewengan pada dana BLBI. Ngeri pak, nilainya pak, ngeri banget. Dari dana sebesar 144,53 T, ada dugaan kerugian negara sebesar 138,7 T. Artinya dana-dana yang benar digunakan cuma 6 T pak. 95%-nya sisanya nggak tahu deh kemana. Ini uang rakyat loh ya. Nggak mungkin pelakunya cuma satu orang atau cuma satu instansi. Apalagi udah mendem bertahun-tahun loh ya. Besar loh ini kekuatannya. BI dan pemerintah saling tuduh dan membela diri, sehingga penyelesaiannya justru jadi ngambang. BI berlindung di bawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menyebutkan bila akibat operasional BI mengalami kerugian, maka BI hanya menanggung beban maksimal 2 T. Kalau dari 138,4 T tadi, BI hanya menanggung beban sebesar 2 T dan menganggap dana sisanya sepenuhnya jadi beban anggaran karena BI hanya pelaksana. Sementara pemerintah juga tidak mau kalah membela diri. Pemerintah menegaskan bila data-data penggunaan dana itu tidak jelas, maka kerugian itu harus menjadi tanggung jawab BI. Dari dana sebesar 144,5 T yang dipinjamkan pemerintah kepada bank-bank sakit ini, sampai dengan dibubarkannya BPPN pada tahun 2004, mereka hanya bisa menagih 28% dari dana BLBI. Lalu dari mana ya kasus ini mulai terungkap? Sebenarnya kasus ini coba dibuka oleh Ketua KPK zaman Antasari Azhar. Tapi kalian ingat kan, kriminalisasi terhadap dirinya waktu itu. Lalu dicoba kembali nih, zaman Abraham Samad. Tapi kalian masih ingat juga kan, kriminalisasi terhadap dirinya waktu itu. Salah satu kasus yang berakar dari BLBI adalah dugaan korupsi Bank Dagang Nasional Indonesia yang dimiliki oleh Syamsul Nur Salim. BDNI mendapatkan dana sebesar 47,2 T. Syamsul melunasi BLBI menggunakan aset yang ternyata merupakan kredit macet. Namun Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai kepala BPPN pada saat itu menerbitkan SKL atau Surat Keterangan Lunas pada tahun 2004. Seperti gayung bersambut, Presiden kala itu, Megawati Soekarno Putri, menyetujui SKL tersebut. Bukan hanya BDNI, terdapat bank lain yang juga diterbitkan SKL-nya, yang mana SKL ini masih menjadi kontroversi. SKL ini terbukti sakti, yang mana SKL ini menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk menerbitkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan bagi pengemplang dana BLBI. Lah, terus duitnya pada kemana pak? Pada 2017, KPK memeriksa Syamsul dan istrinya Icih Nur Salim yang diduga bekerja sama dengan Syafruddin Arsyad, kepala BPPN pada saat itu, untuk merugikan negara. Pada 2018, Syafruddin didakwa dalam penerbitan SKL BDNI. Namun, pada 2019, MA memvonis bebas Syafruddin. Di tahun yang sama, KPK mengajukan peninjauan kembali ke MA, tapi ditolak mentah-mentah. Dan di tahun 2021, KPK melayangkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan kepada Syamsul Nur Salim. Ya, karena amanat dari revisi Undang-Undang KPK ya. Dan endingnya sekarang mereka bebas berkeliaran kemana-mana. Untuk ranah pidana, maling-maling duit negara ini udah gak bisa kesentuh lagi, bray. Kalau kata Febri Diansyah,
mantan jubir KPK itu loh. Terima kasih revisi Undang-Undang KPK. 2021, pemerintah membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI terhadap 48 obligor dan debitur. Satgas ini diketuai oleh Kepala DJKN, Bapak Rionald Silaban. Mereka mulai bekerja dan menunjukkan komitmen terhadap para pengemplang utang. Gimana enggak ya? Yang utang siapa? Yang bayar hutang dan bunganya siapa? Negara makin susah lah, mereka kok makin kaya raya aja. Ada beberapa nama yang sudah dipanggil, seperti Agus Anwar, Roni Hendarto, dan Hutomo Mandala Putra alias Lord Tommy Soeharto. Dan yang terbaru ada Koharudin Ongko. Namun dari beberapa kali pemanggilan, mereka masih mangkir. Pemerintah akan mengancam para obligor dan debitur BLBI yang sampai sekarang tidak mau melunasi hutang-hutang tersebut. Mari kita pantau terus perkembangan kasus ini. Berharap agar semua dana bisa dikembalikan. Dan yang terpenting, semua yang terlibat dalam mega skandal maling ini bisa dipidana seberat-beratnya. Walaupun bisa dibilang hampir nggak mungkin. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga ada manfaatnya ya dari video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe biar kita makin semangat buat video-video bermanfaat yang lainnya. Bye-bye.